A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curahkan selalu kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya dan juga tabi'in tabi'atnya. Dan saya hormati yang pertama-tama Bapak Owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga, dan tak lupa pula karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Siang ini kita akan membahas tentang kedudukannya orang yang dizolimin. Bahaya nih, kedudukan orang yang dizolimin. Apa? Menarik. Ya, zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya, atau mengambil hak orang lain, itu zalim. Ya, lalu menyakiti hati, zalim juga, ya. Dan pembahasannya, ya, bagaimana Allah memposisikannya, ya, seorang hambanya yang sedang terzalimi, ya. Hidup di dunia ini memang kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Bener nggak? Ya. Di bawah, orang di bawah banget. Kadang merasa paling kuat, ya. Kadang merasa paling lemah, ya. Tapi Siapa tuh? Enggak. Kita pasti pernah, ya. Enggak pernah. Kita lagu-lagunya soalnya. Nanti lagu-lagunya tiba-tiba Nina, Fis, Oh. ya, tiba-tiba, ya. Tapi semuanya kembali lagi, ada kekuatan dalam diri kita, ya. Yang pertama, kedudukan agung bagi orang yang dizolimin, ya. Jika kita merasa sering terpojok, ya, ataupun terhina, ataupun hak kita selalu diambil, ya, jangan pernah merasa kita sendirian, ya. Justru itu sedang dalam posisi yang paling istimewa, karena Allah pernah bilang, ya, Rasul pernah bilang, berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizolimin. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya tidak ada hijab ataupun penghalang, ya, antara doanya dengan Allah. Tuh, bahaya, ya. Kita zalimin orang, ya. Orang yang ngedoa, ya, mending doanya baik, ya. Kalau doanya buruk gimana? Gitu. Jadi bahayanya gitu, ya. Lalu apa artinya doa kita, doa ataupun doa kiai ataupun doa ulama, ya, mungkin masih bisa tertahan. Tapi, ya, ketika orang kita zolimin, ya, korbannya berdoa, itu nggak ada hijab ataupun nggak ada penghalang, ya, langsung sampai kepada Allah, gitu.
nggak tahu kapan dikabulkannya, tetapi akan kembali langsung kepada orang yang menzoliminya, gitu. Ya, bahkan ada riwayat yang menyebutkan begini, ya, bahwa ketika orang yang dizalimi berdoa, Allah memerintahkan semua malaikat untuk mengangkat doa itu ke atas, ya, awan. Dalam firman-Nya, demi kemuliaan dan keagunganku aku pasti akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu. Itu, ya, janji Allah nggak bisa ditawar, nggak bisa dinego janji Allah. Jadi, ya, kalau kita sedang dizolimin, ya, bersabarlah, ya, sejenak, karena pertolongan Allah sedang dalam perjalanan, ya. Kita dizolimin, kita doa aja buat baik diri kita sendiri, bener apa enggak? Bener, ya, daripada buat orang lain ngapain, ya, percuma, ya. Kita dizolimin, doanya buat kita diri sendiri aja, gitu, ya. Lalu yang kedua, ada kezoliman melampaui batasnya hubungan manusia, ya. Ada beberapa di sini dosa, yaitu dosa antara kita dengan Allah, ya. Ini bisa diampunin dengan taubat. Lalu yang kedua ada dosa syirik, nih, ya, yang menyekutukan Allah. Ini dosa yang tidak diampuni, ya, jika mati keadaan syirik. Yang ketiga ada hakul adami. Apa hakul adami? Dosa kepada sesama manusia, gitu, ya. Nah, dikategorikan di nomor 3. Ini yang paling sulit diselesaikan. Kenapa? Ya, karena Allah itu Maha Pengampun untuk haknya, tapi untuk hak manusia Allah menunggu sampai orang yang dizolimi itu memaafkan. Itu dia, ya. Lalu, ya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ya, tahukah kalian siapakah yang muflis? Ya, bukan muflis, muflis, ya. Muflis itu bangkrut artinya, ya. Para sahabat menjawab, orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat, namun dia datang dalam keadaan telah mencaci maki, ya, menuduh ini itu, ya, memakan harta, ya, secara zalim, lalu menumpahkan darah lah semuanya, ya, apalagi memakan harta hak orang lain, itu zalimnya, nauzubillahi min dzalik. Tuh, ya. Makanya di sini disebutkan muflis itu adalah orang yang bangkrut, ya, yang sejatinya bukan bangkrut harta di dunia, ya, tapi bangkrut pahala di akhirat. Tuh, ya, padahal kita sudah bawa bekal sholat, puasa, zakat, semuanya, ya, sedekah, ya, tapi semua amalnya harus ditransfer untuk melunasi utang kezaliman kepada manusia, ya. Sebaiknya kita tafakur, kita di sini berhati-hatilah, ya, dengan lisan, ya, dengan tangan, dengan harta, ya, jangan sampai amalan yang susah payah kita kumpulkan habis tak tersisa, ya, saat satu kata caci maki kita keluar, ya, untuk menyakiti orang lain. Tuh, ya, bahayanya. Lalu gimana cara memaafinya? Ya, harus ke orangnya langsung. Hakul adami, ya, sesama manusia itu hubungannya, bukan sesama Allah. Zalim namanya. Lalu apa, ya, ketika sikap terbaik bagi kita, ya, sebagai umat Nabi Muhammad saat kita berada di posisi dizolimin. Nah, apa nih sikapnya kalau kita dizolimin? Ya, memang berat banget, ya, ya. Kita pasti
pengen rasanya balas dendam, benar nggak? Ya, tapi disinilah letak ujian, ya. Lalu derajat seorang mukmin dinaikkan. Yang pertama ada pilihan terberat, yaitu memaafkan, paling berat, benar nggak? Ya, kita dizalimin, ya, kita dicaci maki, kita dijatuhin, ya, udah sejatuh-jatuhnya, ya. Gimana cara maafin? Tuh, gimana cara maafinnya? Ya, kita udah tinggi, udah naik, ya, orang tersebut minta-minta, gimana? Ayo, kita dijatuhin dulunya, ya, dibantai habis-habisan, ya, dicaci maki, semuanya difitnah, apalah segala macam, ya. Tapi ketika kita naik, dia butuh, ya, kita maafin nggak? Gimana? Ya, sebagian ada yang maafin, sebagian enggak, gitu. Ya, contohnya pinjam uang lah, gitu. Contoh kecilnya, gitu. Ya. Dalam firman Allah, ya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ya. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Lihatlah siapa yang menanggung pahalanya, ya, yaitu langsung Allah sendiri. Gitu. Memaafkan itu bukan tanda kita lemah, bener nggak? Tapi tanda kekuatan jiwa dan tingginya iman kita, gitu. Lalu ini adalah jihad hati yang paling gede, ya, yang paling besar. Dengan memaafkan, kita melepas semua, ya, sesuatu yang negatif, ya, dari hati kita dan menyerahkan urusan pembalasan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Yang kedua, ya, kezaliman adalah penghapus dosa, ya. Kita sakit, ya, kita jatuh ataupun apa, itu dihapus nggak dosanya? Dihapus, ya. Kita sakit, ya, apapun sakitnya itu, dosa kita sedikit demi sedikit dihapus, ya. Dosa kita nggak ada yang tahu seberapa, ya, banyak kali, gitu, ya. Saat kita sakit, dosa kita gugur. Saat kita kehilangan harta, ikhlas, dosa bakal gugur semua, ya. Difitnah apalagi, yaitu semuanya lah, segala macam itu semuanya proses pencucian dosa kita, gitu. Lalu, ya, bagi yang merasa pernah dizalimin, ya, segeralah kita taubat, ya. Kita menzalimin orang, ya, ya, pasti pernah lah, gitu, ya. Kembalikan hak orang yang kita zalimin, gitu. Jika itu harta, kembalikan hartanya, ya. Jika itu kehormatan ataupun fitnah, yaitu mintalah maaf, ya. Bahkan sebelum napas kita berhenti, jangan tunda, karena utang hakul adami tidak akan lunas dengan sholat tahajud 1000 rakaat pun. Tuh, ya. Bagi yang sedang dizolimin, ya, sabar, gitu. Berdoalah dengan penuh keikhlasan, gitu, ya. Doa yang baik buat diri sendiri aja, gitu, agar pahala itu menjadi milik kita semua. Itu ingatlah, zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di hari perhitungan nanti, ya. Mungkin itu aja dari saya.